Seorang pria sederhana memasuki agen lotre dengan selembar tiket kusut yang ditemukannya di tempat sampah. Ia hanya ingin memeriksa apakah kertas itu bernilai sesuatu. Namun pemilik agen dengan wajah penuh penghinaan tidak hanya menolak melayaninya. Ia merobek tiket itu di depan semua orang dan mengusirnya seolah ia bukan siapa-siapa. Para pelanggan tertawa. Tidak ada yang menyangka bahwa sobekan kertas itu menyimpan 50 miliar rupiah. Dan dalam beberapa jam kemudian orang berkuasa yang telah mempermalukan pemulung itu akan berlutut memohon pengampunan. Ini adalah kisah nyata Sudirman Agustinus, seorang guru pensiun yang kehilangan segalanya namun menemukan kesempatan di tempat sampah untuk membuktikan bahwa martabat tidak ternilai harganya. Bersiaplah untuk kejutan yang akan membuat hati teremas dan mata berkaca-kaca. Sudirman Agustinus berusia 68 tahun dan tangannya gemetar tanpa henti. Ini bukan karena gugup. Ini adalah Parkinson, penyakit kejam yang merenggut gerakan presisi yang dulu memungkinkannya menulis persamaan matematika di papan tulis sekolah-sekolah negeri di Surabaya, Jawa Timur. Ia adalah guru matematika selama 32 tahun, mengajarkan ratusan anak muda memecahkan soal-soal rumit dan menemukan pola di mana orang lain hanya melihat angka acak. Namun hidup memiliki perhitungan kejamnya sendiri. 5 tahun lalu Sudirman menjadi korban penipuan perbankan yang menelan seluruh pensiunnya. Ia kehilangan rumah, kehilangan tabungan, bahkan kehilangan keinginan untuk bercermin. Sekarang ia tinggal di kamar sempit di Kampung Berkah, Malang, di pedalaman Jawa Barat, tempat ia pindah untuk lebih dekat dengan putrinya. Namun putrinya meninggal 2 tahun kemudian dalam kecelakaan motor, meninggalkan seorang gadis kecil berusia 7 tahun bernama Lucy. Gadis itu menderita diabetes tipe 1 dan setiap bulan membutuhkan insulin yang sangat mahal. Sudirman dengan pensiun menyedihkan yang tersisa setelah penipuan tidak mampu membayar obat-obatan itu. Maka ia mulai mengumpulkan sampah. Setiap hari dengan gerobak berkarat ia menyusuri jalanan, mengumpulkan kardus, kaleng, botol plastik, semua yang bisa dijual demi beberapa koin untuk membeli insulin yang menjaga Lucy tetap hidup. Kamis itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Sudirman mengais di tempat sampah dekat terminal bus ketika menemukan kantong penuh kertas kusut. Di dalamnya ada kwitansi lama, struk sobek, dan selembar tiket lotre yang sangat kusut dan bernoda ampas kopi. Ia hampir membuangnya namun kebiasaan lama sebagai guru mengambil alih. Sudirman selalu terobsesi dengan angka. Bahkan setelah semua yang dialaminya, ia masih membawa buku catatan lusuh tempat ia mencatat pola matematika, urutan, kombinasi. Ini adalah obsesi yang tidak bisa ia tinggalkan. Maka ia memasukkan tiket itu ke saku kemeja usangnya dan melanjutkan rutenya. Pukul 5.45 sore setelah menjual bahan yang dikumpulkan seharga Rp23.000, Sudirman memutuskan mampir ke agen lotre emas sejati di Jalan Raya Utama, hanya untuk memeriksa tiket itu. Mungkin bernilai beberapa ribu, mungkin 5 atau 10 ribu rupiah. Setiap sen berarti ketika insulin berharga Rp340.000 per botol dan ia hanya punya Rp23.000 di saku. Di agen lotre pada jam itu penuh sesak. Orang-orang berpakaian bagus mengantri untuk membayar tagihan, memasang taruhan, mengambil paket. Sudirman masuk perlahan, menyadari bau sampah yang menguar dari pakaian kotornya. Ia selalu merasa malu pada saat-saat seperti ini. Ia teringat ketika mengenakan jas dan dasi saat mengajar, ketika orang-orang menyapanya dengan hormat di jalan, ketika ia adalah seseorang. Sekarang ia tak terlihat. Lebih buruk dari tak terlihat. Ia menjijikan. Namun ia harus memeriksa tiket itu. Ia menunggu dengan sabar dalam antrian, mengabaikan tatapan jijik di sekitarnya. Ketika akhirnya gilirannya tiba di loket prioritas, pemilik agen lotre melayani sendiri. Rinaldi Tanjung adalah pria berusia 42 tahun dengan rambut berminyak, kacamata mahal, dan parfum impor yang tercium dari jarak 3 meter. Ia menatap Sudirman dan mengernyitkan hidung seolah mencium bau tak tertahankan. Sudirman meminta dengan suara pelan, hampir malu-malu. Apakah bisa memeriksa tiket, menunjukkan kertas kusut itu? Rinaldi bahkan tidak menyentuh tiket, menarik tangannya dengan jijik yang kentara dan berkata keras agar seluruh agen mendengar bahwa ia tidak melayani pemulung di sini dan menyuruh orang tua itu keluar dari antrian karena bau. Keheningan yang menggantung di agen itu lebih buruk dari teriakan. Semua percakapan berhenti, semua kepala menoleh. Sudirman merasakan wajahnya terbakar. Tangannya gemetar lebih keras. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin memeriksa tiket dengan cepat, tidak akan lama.
bahwa ia menemukannya di sampah dan hanya ingin tahu apakah bernilai sesuatu. Rinaldi mendengus tidak sabar. Pelanggan lain dalam antrian mulai menggerutu. Seorang wanita dengan tas mahal berkata bahwa ia terburu-buru dan tidak mau menunggu gelandangan dilayani. Seorang pria berjas setuju, menyatakan bahwa ini memalukan dan agen lotre bukan tempat untuk orang bau. Rinaldi, merasa didukung, mengambil tiket kusut dari tangan gemetar Sudirman dengan 2 jari seolah mengambil sampah yang terkontaminasi. Melirik sekilas, bahkan tidak mendekatkan ke komputer untuk memindai barcode. Berbalik ke Sudirman dan berkata dengan penuh penghinaan bahwa ini sampah. Sama sepertinya. Dan sebelum Sudirman sempat bereaksi, Rinaldi merobek tiket menjadi 2 tepat di depan matanya. Suara kertas robek terdengar seperti tembakan. Melempar sobekan ke lantai di kaki Sudirman. Beberapa pelanggan tertawa, yang lain bertepuk tangan. Rinaldi membungkuk secara teatrikal, puas dengan kekejamannya sendiri. Sudirman membeku, menatap sobekan tiket di lantai. Kakinya seperti timah. Tangannya gemetar begitu keras hingga ia hampir tidak bisa membungkuk untuk mengambil sobekan kertas. Ketika akhirnya ia membungkuk mencoba mengumpulkan sobekan, Rinaldi menendangnya dengan ujung sepatu kulit Italia. Sobekan meluncur di lantai yang dipoles dan berhenti di bawah rak minuman. Penghinaan itu sempurna. Rinaldi memanggil satpam, pria besar dengan tangan terlipat yang berdiri di pintu. Menyuruhnya mengeluarkan pengemis bau ini sebelum mengusir pelanggan sebenarnya. Satpam tidak bersikap halus, mencengkeram lengan Sudirman dengan kekuatan berlebihan dan menyeretnya ke pintu keluar. Sudirman tidak melawan. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Tidak punya kekuatan untuk apapun. Satpam mendorongnya ke trotoar dengan begitu keras hingga ia tersandung dan hampir jatuh. Sudirman bersandar pada tiang lampu, mencoba mengatur napas, mencoba mempertahankan secuil martabat yang tersisa. Di dalam agen Rinaldi kembali ke kasir dengan penuh kemenangan, mengelap tangannya dengan gel antiseptik seolah telah menyentuh sesuatu yang menular. Para pelanggan kembali ke urusan mereka. Tidak ada lagi yang membicarakan pemulung tua yang diusir. Jika kalian sekarang merasakan kemarahan, jika hati kalian termas untuk Sudirman, maka tekan tombol like sekarang juga. Tunjukkan bahwa kalian berpihak pada orang-orang sederhana yang setiap hari diinjak oleh mereka yang merasa lebih tinggi hanya karena memiliki uang. Video ini akan membuat kalian menangis dan percaya bahwa keadilan masih ada di dunia ini. Namun kalian harus menonton sampai akhir untuk memahami bagaimana kisah ini berakhir dengan cara yang tidak disangka siapapun. Sudirman duduk di trotoar selama bermenit-menit. Orang-orang berjalan melewatinya seolah ia bagian dari pemandangan kota. Satu lagi orang tak terlihat di antara banyak orang yang kota hasilkan dan abaikan. Ia menatap tangannya yang gemetar dan memikirkan Lucy. Gadis kecil itu di rumah menunggu kakek pulang membawa makanan. Botol insulin hampir habis. 3 hari lagi dan akan kosong. Lalu apa yang akan ia lakukan? Bagaimana menjelaskan kepada anak 7 tahun bahwa kakek tidak bisa membeli obat yang menjaganya tetap hidup? Sudirman menutup mata dan membiarkan air mata sunyi mengalir di wajah keriputnya. Pada saat itu di dalam agen lotre terjadi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Bu Edlina, petugas kebersihan yang bekerja di sana selama 12 tahun, menyaksikan seluruh kejadian. Ia mengenal Sudirman dari gereja di kampung mereka di mana keduanya menghadiri misa minggu. Ia tahu bahwa ia orang baik, bahwa sendirian merawat cucu yang sakit, bahwa ia adalah guru sebelum hidupnya runtuh. Bu Edelina berusia 55 tahun dan memiliki hati yang tidak tahan ketidakadilan. Sementara Rinaldi melayani pelanggan lain, ia diam-diam mengambil sapu dan mendekati rak minuman. Perlahan menyapu, mengumpulkan 2 sobekan tiket yang robek. Menoleh memastikan tidak ada yang memperhatikan. Menyembunyikan sobekan di saku celemek birunya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu pasti mengapa melakukan ini. Ia hanya tahu bahwa harus melakukan sesuatu dengan tiket yang robek ini. Rasanya penting. Sesuatu dalam penghinaan tanpa alasan ini menuntut pembalasan. Tonton video ini sampai akhir karena kalian tidak akan percaya apa yang tersembunyi dalam tiket yang robek itu. Orang yang mempermalukan Sudirman akan mengetahui kebenaran yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Dan pemulung yang diusir seperti anjing akan mendapatkan kekuasaan untuk menentukan nasib orang yang menginjak-injaknya. Jangan pergi sekarang. Balas dendam kehidupan atas kesombongan baru saja dimulai.
Dan ketika kalian mengetahui berapa banyak uang dalam kertas yang robek itu, kalian akan mengerti mengapa Rinaldi akan menghabiskan malam paling mengerikan dalam hidupnya. Terus menonton karena keadilan yang akan diterima Sudirman setimpal dengan penghinaan yang dialaminya. Malam itu tepat pukul 8 jutaan orang Indonesia menonton undian-undian nasional. Jackpot telah terakumulasi selama 5 minggu dan mencapai jumlah yang membuat mata menyala dengan harapan dan keputusasaan, 50 miliar rupiah. Rinaldi Tanjung berada di rumah, di ruang tamu luas rumah 2 lantainya di kawasan terbaik Malang, duduk di sofa kulit bersama istri dan 2 anaknya. Ia memasang taruhannya sendiri seperti yang dilakukannya setiap minggu, selalu dengan keyakinan sombong bahwa suatu hari keberuntungan akan mengetuk pintunya. Pembawa acara di layar memutar drum transparan penuh bola bernomor satu persatu. Bola ditarik berurutan. Rinaldi mencatat angka-angka di kertas sementara istrinya memegang tiket mereka dengan tangan gemetar karena antisipasi. 3, 17, 25, 38, 42, 51. Istri Rinaldi menghela napas kecewa melihat mereka tidak menebak bahkan 3 angka. Rinaldi dengan kemarahan tertahan meremas kertas. 1 minggu lagi uang terbuang. Uang yang tidak mampu ia habiskan karena diam-diam ia berutang 800 juta rupiah dari taruhan olahraga online yang tidak diketahui keluarganya. Ia mematikan televisi dengan remote dan pergi ke kamar tidur tanpa mengucapkan selamat malam kepada siapapun. Ia sama sekali tidak tahu bahwa 6 angka yang baru saja dilihatnya di layar akan membalikan hidupnya. Sementara Rinaldi tidur dengan gelisah seperti orang yang banyak berutang dan tidak tahu cara membayar. Di ujung lain kota di kamar sempit di kampung berkas Sudirman Agustinus duduk di satu-satunya kursi yang dimilikinya di depan meja kecil dengan permukaan papan partikel yang mengelupas. Lucy tidur di kasur tipis yang digelar di lantai, tertutupi spray yang ditambal. Wajah gadis itu pucat dan berkeringat, gejala diabetes yang tidak terkontrol dengan baik karena kekurangan obat yang tepat. Sudirman menatap cucunya dengan hati termas, melakukan perhitungan di kepala yang tidak pernah cocok. Rp23.000 di saku, Rp340.000 dibutuhkan untuk insulin, ditambah Rp100.000 untuk makanan seminggu. Tidak ada solusi matematis untuk persamaan yang mustahil ini. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat itu pukul 9:30 malam. Sudirman terkejut. Tidak ada yang mengunjungi mereka pada jam seperti ini. Ia membuka pintu dan melihat Bu Edelina berdiri di luar dengan kantong plastik di tangan. Ia masuk dengan cepat, menoleh ke sekeliling seolah melakukan sesuatu yang rahasia. Menutup pintu dan mengeluarkan amplop kertas coklat dari kantong. Di dalamnya ada tiket lotre. 2 sobekan yang direkatkan dengan hati-hati menggunakan selotip transparan. Bu Edelina menjelaskan bahwa ia menyimpan sobekan itu, membawanya pulang dan merekatkannya dengan sangat hati-hati, bahwa sesuatu di dalam dirinya berkata tiket ini penting dan tidak boleh dibuang seperti sampah. Sudirman mengambil tiket yang direkatkan dengan tangan yang gemetar lebih keras dari biasanya. Menatap angka-angka yang tercetak di kertas yang beberapa jam lalu dirobek dengan begitu hina. 3, 17, 25, 38, 42, 51. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dada. Tusukan yang tidak bisa ia tentukan apakah itu ketakutan atau harapan. Bu Edelina bertanya apakah ia menonton undian-undian nasional. Sudirman menggelengkan kepala. Ia tidak punya televisi, tidak punya radio, tidak punya apa-apa selain kamar kosong ini dan cucu yang sakit. Lalu Bu Edelina menceritakan bahwa jackpot keluar malam ini, 50 miliar rupiah, dan bahwa ia mengingat angka-angkanya karena selalu begitu setiap minggu meskipun tidak bermain. Itu kebiasaannya. Sudirman mendengarkan setiap angka yang ia ucapkan dan merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Meminta buku catatan lusuh yang tergeletak di meja, membuka halaman kosong. Dengan tangan yang gemetar begitu keras hingga hampir tidak bisa memegang pensil, ia menulis angka-angka yang Bu Edelina ulangi perlahan. 3, 17, 25, 38, 42, 51. Lalu menatap tiket yang direkatkan, mencocokkan angka demi angka 1 kali, 2 kali, 3 kali. Matanya melebar seperti yang tidak pernah dilihat Bu Edelina sebelumnya. Angka-angkanya persis sama. Bu Edelina menutup mulut dengan kedua tangan ketika menyadari apa artinya ini. Tiket yang Rinaldi robek dan lempar ke lantai. Tiket yang ia sebut sampah. Tiket yang diinjak dan ditendang dengan penghinaan. Tiket itu bernilai 50 miliar rupiah. Sudirman tidak bisa berbicara. Tenggorokannya tercekat.
Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia pikir akan serangan jantung. Ia menatap Lucy yang tidur di kasur. 50 miliar. Ia bisa membeli semua insulin di dunia. Bisa memberikan cucu kehidupan yang layak. Bisa keluar dari kemiskinan yang mencekiknya selama 5 tahun. Namun kemudian ketakutan melandanya. Bagaimana jika tiket yang robek tidak diterima? Bagaimana jika Bank Rakyat Indonesia tidak mengakui kertas yang direkatkan ini sah? Bagaimana jika semua ini hanyalah kekejaman takdir lainnya yang menunjukkan keselamatan yang tidak mungkin diraih? Bu Edelina, melihat kepanikan di mata Sudirman, menggenggam tangannya yang gemetar dan berkata bahwa mereka akan pergi bersama ke Bank Rakyat Indonesia besok pagi, bahwa ia akan menjadi saksi semua yang terjadi, bahwa ia melihat Rinaldi merobek tiket, bahwa di agen lotre ada kamera pengawas yang merekam semuanya, bahwa tiket ini sah dan hadiah itu milik Sudirman secara hukum. Namun Sudirman menghabiskan seluruh malam itu tanpa tidur, duduk di kursi, menatap tiket yang direkatkan seperti fata morgana yang bisa menghilang kapan saja. Jika jantung kalian sekarang berdebar kencang, jika kalian berharap Sudirman mendapatkan hadiah ini, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi karena kalian tidak akan mau melewatkan satupun video dengan kisah nyata yang menunjukkan bahwa kehidupan tahu cara menagih mereka yang berbuat jahat. Apa yang akan terjadi ketika Rinaldi mengetahui bahwa ia merobek 50 miliar rupiah? Akan menjadi adegan paling mengejutkan yang kalian lihat hari ini. Pagi Jumat tiba. Sudirman tidak memejamkan mata, meminta tetangga menjaga Lucy beberapa jam. Bu Edelina menjemputnya pukul 8 pagi. Sebelum berangkat Sudirman memasukkan tiket yang direkatkan ke dalam map plastik transparan yang biasa digunakan untuk melindungi dokumen, ingin menjaga setiap milimeter kertas yang berarti perbedaan antara kemiskinan dan martabat. Mereka berjalan kaki ke kantor cabang Bank Rakyat Indonesia di pusat kota. Sudirman berganti pakaian, mengenakan kemeja paling tidak usang yang dimilikinya, menyisir rambut putih yang menipis, ingin terlihat sedikit lebih presentabel. Di kantor cabang mereka meminta berbicara dengan manajer, menjelaskan situasinya. Manajer, pria muda berjas biru, memeriksa tiket yang direkatkan dengan seksama, mengatakan bahwa perlu memeriksa barcode di sistem, membawa amplop ke ruangan di bagian belakang gedung. Sudirman dan Bu Edelina tetap duduk di ruang tunggu. Menit-menit terasa seperti jam. Sudirman merasakan keringat mengalir di punggung meskipun AC yang sangat dingin. Tangannya gemetar begitu keras hingga ia harus duduk di atasnya untuk menyembunyikannya. Setelah 15 menit manajer kembali dengan ekspresi serius, mengatakan bahwa barcode terbaca dan bahwa tiket memang dikeluarkan oleh agen lotre emas sejati. Namun dalam kasus seperti ini ada prosedur standar. Karena tiket rusak, diperlukan pemeriksaan teknis dari bank untuk mengkonfirmasi keasliannya. Sementara itu pada saat yang sama di ujung lain kota Rinaldi Tanjung tiba di agen lotre emas sejati untuk hari kerja seperti biasa namun menemukan pemandangan yang tidak biasa. Van putih Bank Rakyat Indonesia diparkir di depan tempat usaha. Di dalam agen dua inspektur berseragam duduk dengan laptop terbuka di meja, berbicara dengan manajer regional. Rinaldi merasakan perutnya melilit. Inspeksi tidak pernah berita baik. Ia masuk, berusaha tetap tenang. Salah satu inspektur, wanita berusia 50-an dengan kacamata berbingkai tebal, berbalik kepadanya, bertanya apakah ia pemiliknya. Rinaldi mengkonfirmasi dengan suara sedikit tercekik. Inspektur menjelaskan bahwa mereka menerima pengaduan anonim tentang pelanggaran di tempat usaha. Rinaldi memucat. Apakah seseorang mengetahui bahwa ia menggelapkan uang dari kasir untuk membayar utang taruhannya? Inspektur melanjutkan, mengatakan bahwa mereka perlu memeriksa semua tiket lotre yang dikeluarkan dalam 7 hari terakhir. Ada informasi bahwa tiket pemenang undian nasional, yang memenangkan 50 miliar tadi malam, dijual di tempat ini namun pemenang belum datang mengambil hadiahnya. Rinaldi merasakan lututnya lemas, mencoba memproses informasi ini. Tiket senilai 50 miliar dijual di sini, di agennya, dan pemenang belum mengambil kemenangan. Ini sangat jarang. Biasanya orang yang memenangkan hadiah besar berlari mengambil uang keesokan harinya. Inspektur meminta akses ke sistem. Rinaldi dengan keringat dingin di tangan memasukkan kata sandinya dan membuka komputer. Wanita itu mulai memeriksa catatan penjualan. Setiap tiket yang dikeluarkan memiliki kode unik yang terdaftar di database pusat bank. Ia menggulir layar perlahan, memeriksa satu persatu. Kemudian berhenti, menunjuk baris tertentu, mengatakan bahwa ini dia. Tiket nomor 477832 BRSP.
Dikeluarkan Senin lalu pukul 14.37. Barcode terdaftar. Angka yang dimainkan 03, 17, 25, 38, 42, 51. Hadiah Rp50.347.892.000. Inspektur memutar layar ke Rinaldi, bertanya apakah ia ingat menjual tiket ini. Rinaldi melihat tanggalnya. Senin, 4 hari lalu. Ia menjual puluhan tiket sehari. Bagaimana ia bisa mengingat satu yang spesifik? Menggelengkan kepala. Inspektur mengerutkan kening, mengatakan bahwa ini aneh karena biasanya pemenang sudah muncul. Lebih aneh lagi pagi ini kurang dari 12 jam setelah undian seseorang datang ke kantor bank dengan tiket pemenang yang memiliki barcode yang sama dengan catatan ini. Namun tiket itu rusak, robek dan direkatkan. Rinaldi merasakan darahnya membeku. Robek dan direkatkan. Kata-kata itu bergema di kepalanya seperti vonis mati. Ingatan kembali seperti pukulan di perut. Pemulung tua. Kemarin siang, orang tua bau yang masuk ke agen dengan tiket kusut. Tiket yang ia, Rinaldi, robek menjadi dua dan dengan hina lempar ke lantai. Tiket yang ia tendang menjauh. Tiket yang ia sebut sampah. Rinaldi merasakan ruangan berputar, bersandar pada meja agar tidak jatuh. Inspektur melihat reaksinya, bertanya apakah ia baik-baik saja, bertanya apakah ia memiliki informasi tentang tiket ini. Rinaldi tidak bisa menjawab. Pikirannya bekerja dengan panik, mencoba memahami skala kesalahan katastrofik yang telah ia buat. Ia merobek 50 miliar rupiah. Ia menghancurkan tiket pemenang di depan mata pemenang yang sah. Ia melakukan kejahatan, perusakan properti, kerugian material, dan lebih buruk lagi ada saksi. Agen lotre saat itu penuh. Puluhan orang melihat semuanya. Dan kamera. Kamera pengawas sialan itu merekam semuanya. Rinaldi merasakan mulutnya kering. Permisi dan pergi ke toilet. Mengunci diri dan memuntahkan semua isi perutnya. Menatap dirinya di cermin. Wajahnya abu-abu. Seluruh hidupnya runtuh. Jika pemulung itu menuntut agen lotre, ia akan kehilangan segalanya. Bisnis, rumah, keluarga, dan bahkan bisa masuk penjara. Ketika Rinaldi kembali dari toilet mencoba menenangkan diri, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya berhenti. Sudirman Agustinus memasuki pintu agen lotre. Ia ditemani Bu Edlina dan seorang pria berjas sederhana yang membawa map berisi dokumen. Di belakang mereka juga masuk inspektur yang tadi meninggalkan tempat. Sudirman memegang amplop transparan berisi tiket yang direkatkan. Di agen lotre di mana beberapa pelanggan melakukan transaksi pagi, keheningan absolut menyelimuti. Orang-orang menyadari sesuatu yang penting sedang terjadi. Bu Edlina mengenali Rinaldi dan tatapannya penuh dengan penghinaan murni. Pria berjas memperkenalkan diri, mengatakan bahwa ia pengacara dari Bantuan Hukum Negara dan mewakili Bapak Sudirman Agustinus dalam masalah terkait tiket lotre pemenang. Inspektur meminta amplop. Sudirman menyerahkannya dengan tangan gemetar. Wanita itu dengan hati-hati membuka plastik dan mengeluarkan tiket yang direkatkan. Membawanya ke komputer, menempatkan barcode di bawah pemindai optik. Mesin berbunyi. Di layar muncul konfirmasi. Tiket asli. Kode 42732 BRSP. Hadiah Rp50.347.892.000. Status sah untuk diklaim. Inspektur menatap Rinaldi, bertanya mengapa tiket ini robek, bertanya apa yang terjadi. Rinaldi membuka mulut namun tidak ada suara yang keluar. Tunggu sampai akhir karena apa yang akan terjadi sekarang adalah bagian paling mengharukan dari kisah ini. Keadilan yang akan diterima Sudirman setelah diperlakukan seperti sampah akan membuat kalian percaya bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Jangan lewatkan sedetik pun dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Tulis di komentar apakah menurut kalian Rinaldi pantas membayar semua yang telah ia lakukan. Bu Edlina yang memecah keheningan canggung yang menyelimuti agen lotre. Ia melangkah maju dan berkata dengan suara tegas bahwa ia hadir kemarin siang ketika semuanya terjadi, bahwa ia melihat Sudirman memasuki agen lotre dengan tiket kusut meminta untuk memeriksanya, bahwa ia mendengar Rinaldi berteriak bahwa ia tidak melayani pemulung dan tempat ini jadi bau, bahwa ia menjadi saksi saat Rinaldi merebut tiket dari tangan Sudirman, menatap dengan hina, mengatakan bahwa ini sampah sama seperti pemiliknya, dan merobek kertas menjadi dua di depan semua orang, bahwa ia
Melihat Rinaldi melempar sobekan ke lantai dan kemudian menendang potongan itu menjauh ketika Sudirman mencoba mengambilnya, bahwa ia melihat satpam menyeret Sudirman keluar seperti penjahat, dan bahwa setelah semua orang pergi ia mengumpulkan sobekan yang robek dari lantai dan menyimpannya karena sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ini tidak benar. Bu Edelina mengatakan semua ini sambil menatap langsung ke mata Rinaldi, tanpa takut, tanpa ragu. Setiap kata adalah vonis, setiap kalimat adalah tuduhan. Para pelanggan yang berada di agen lotre menghentikan urusan mereka untuk mendengarkan. Beberapa mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Era media sosial tidak memaafkan. Kisah ini akan menjadi viral dalam hitungan jam. Inspektur dari Bank Rakyat Indonesia mencatat semua yang dikatakan Bu Edelina di tablet resmi. Kemudian bertanya apakah ada kamera pengawas di tempat usaha. Rinaldi, yang hingga saat itu terpaku, menjawab dengan suara serak bahwa ya, 4 kamera mencakup seluruh interior agen lotre. Inspektur menuntut akses segera ke rekaman. Rinaldi tidak punya pilihan. Ia membawa inspektur dan pengacara dari bantuan hukum ke ruangan kecil di bagian belakang tempat di mana sistem pengawasan berada. Meminta karyawan yang bertanggung jawab atas bagian teknis untuk mencari rekaman hari sebelumnya, antara pukul 17.45 dan 18. Karyawan itu memasukkan perintah dan layar terbagi menjadi 4 kuadran menunjukkan sudut berbeda dari agen lotre. Menekan putar. Gambar mulai bergulir dan semuanya ada di sana. Sudirman masuk, menunggu dalam antrian, mendekati kasir. Rinaldi mengernyitkan hidung. Pertengkaran. Momen ketika Rinaldi mengambil tiket. Adegan di mana ia merobek kertas. Potongan jatuh ke lantai. Sudirman membungkuk. Rinaldi menendang sobekan. Satpam menyeret Sudirman. Dan akhirnya Bu Edelina diam-diam menyapu dan menyembunyikan potongan di saku celemek. Semuanya ada di sana. Setiap detik, setiap gerakan, setiap penghinaan. Bukti tak terbantahkan dari kejahatan yang dilakukan di depan mata puluhan saksi. Pengacara dari bantuan hukum menonton video dalam diam. Ketika rekaman berakhir, ia berbalik Rinaldi dan berkata dengan suara serius bahwa rekaman ini mengandung tanda-tanda setidaknya 3 kejahatan, yaitu perusakan properti pribadi dengan sengaja, pemaksaan ilegal, dan diskriminasi berdasarkan status sosial, bahwa nilai properti yang dihancurkan adalah 50 miliar rupiah. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia penghancuran, perusakan atau kerusakan properti orang lain dengan nilai di atas jumlah tertentu dapat mengakibatkan penjara dari 1 hingga 3 tahun selain denda, bahwa pemaksaan ilegal memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu melalui kekerasan atau ancaman serius dihukum dengan penahanan, dan bahwa diskriminasi berdasarkan status ekonomi adalah kejahatan yang tidak bisa dibebaskan dengan jaminan menurut Undang-Undang Dasar. Pengacara melanjutkan mengatakan bahwa ia akan mengajukan gugatan perdata terhadap agen lotre dengan tuntutan kompensasi kerugian moral sebesar 2 miliar rupiah, bahwa ia juga akan meminta penyerahan kasus ke kejaksaan untuk memulai penyelidikan pidana, bahwa kamera pengawas dan kesaksian Bu Edelina adalah bukti lebih dari cukup untuk vonis bersalah. Rinaldi merasakan lututnya lemas. Ia harus bersandar pada meja agar tidak jatuh ke lantai. Seluruh hidupnya runtuh pada saat ini. Agen lotre akan dituntut. Ia akan dituntut. Ia bisa kehilangan segalanya dan bahkan bisa masuk penjara. Mereka kembali ke ruang utama agen lotre. Sudirman duduk di salah satu kursi di area tunggu. Tangan gemetar di atas lutut. Ia menatap lantai, masih mencerna apa yang terjadi. Ia masih tidak percaya bahwa mimpi buruk ini berubah menjadi mimpi, bahwa tiket yang robek itu asli, bahwa 50 miliar adalah miliknya, bahwa hidupnya akan berubah sepenuhnya. Inspektur mendekat dan mengatakan bahwa tiket secara resmi dikonfirmasi, bahwa Sudirman harus datang ke kantor regional Bank Rakyat Indonesia di Jawa Barat untuk pengambilan hadiah resmi, bahwa prosesnya akan memakan waktu beberapa hari karena pemeriksaan teknis lengkap, namun tidak ada keraguan tentang keasliannya. Hadiah itu miliknya. 50.347.892.000 rupiah. Ketika Sudirman mendengar ini, tangannya gemetar lebih keras. Bukan karena Parkinson, karena emosi, karena kelegaan, karena kebahagiaan yang begitu besar hingga menyakitkan di dada. Ia memikirkan Lucy. Cucunya tidak akan pernah kekurangan lagi, tidak akan pernah kekurangan insulin, tidak akan pernah kekurangan makanan, tidak akan pernah kekurangan martabat. Ia berhasil menyelamatkan gadis itu, berhasil memberinya masa depan yang diinginkan ibunya yang telah meninggal. Dan semua karena tiket yang ditemukan di sampah.
Tiket yang orang sombong robek dan buang seolah tidak bernilai apa-apa. Tepat pada saat itu Rinaldi akhirnya menemukan suaranya untuk berbicara. Ia keluar dari ruangan kecil di bagian belakang dengan terhuyung. Wajah benar-benar putih, keringat mengalir di dahi. Mendekati Sudirman dan jatuh berlutut di hadapannya. Benar-benar berlutut. Kacamata mahalnya tergelincir dari hidung dan jatuh ke lantai. Ia tidak peduli. Ia mulai memohon pengampunan dengan suara terputus-putus, mengatakan bahwa ini kesalahan mengerikan, bahwa ia tidak mengerti apa yang dilakukannya, bahwa ia mengalami masalah keuangan serius, bahwa ia putus asa karena utang, bahwa ia bertindak tanpa berpikir, bahwa ia tidak pernah membayangkan tiket itu pemenang, bahwa jika ia tahu ia tidak akan pernah merobeknya, bahwa ia punya keluarga, bahwa ia punya 2 anak kecil, bahwa ia akan kehilangan segalanya, bahwa ia akan dituntut, bahwa ia akan dipenjara, bahwa ia bisa kehilangan agen lotre yang merupakan warisan ayahnya. Rinaldi menangis deras saat berbicara. Air mata jatuh ke lantai yang dipoles. Para pelanggan yang hadir menyaksikan adegan ini dengan campuran kejutan dan kepuasan. Ini adalah keadilan yang terjadi secara langsung. Orang berkuasa yang mempermalukan orang miskin sekarang berada dalam posisi penghinaan yang sama, berlutut memohon, dijatuhkan. Roda berputar dalam kurang dari 24 jam. Sudirman menatap orang ini yang berlutut di hadapannya. Orang yang sama yang kemarin mengatakan bahwa ia bau, yang menyebutnya sampah, yang merobek tiket dengan penghinaan, yang menendang potongan kertas seolah menendang anjing. Orang yang sama yang memerintahkan satpam menyeretnya keluar seolah ia bukan siapa-siapa. Sekarang ia ada di sini, hancur, menangis, memohon belas kasihan. Sudirman merasakan banyak perasaan pada saat itu. Kemarahan, kepahitan, haus akan balas dendam. Akan sangat mudah berbalik dan membiarkan orang ini tenggelam dalam konsekuensi perbuatannya sendiri. Itu akan sangat adil. Namun kemudian Sudirman menatap Bu Edelina, wanita yang menyelamatkan potongan tiket, wanita yang bersaksi untuknya, wanita yang memiliki kebaikan di hati meskipun bekerja untuk majikan yang kejam, dan ia memikirkan Lucy, cucunya yang setiap hari bergantung pada kebaikan orang asing. Ia memikirkan betapa kejamnya hidup bagi mereka yang tidak punya apa-apa dan ia berpikir bahwa ia tidak ingin menjadi seperti Rinaldi, tidak ingin membawa beban ini di hati nuraninya, tidak ingin menjadi orang yang membuang orang lain ketika mereka tidak lagi berguna. Sudirman menarik napas dalam-dalam, tangannya berhenti gemetar selama beberapa detik. Ia harus membuat keputusan. Keputusan yang akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Sudirman bangkit dari kursi, berdiri menatap Rinaldi yang berlutut di lantai. Seluruh agen lotre tenggelam dalam keheningan absolut. Semua menunggu apa yang akan terjadi. Sudirman berbicara dengan suara tenang namun tegas. Mengatakan bahwa sampah adalah orang yang memperlakukan orang lain seperti sampah. Bahwa dalam 68 tahun hidupnya ia memahami bahwa martabat bukan pada pakaian yang kita kenakan atau bau yang menguar dari kita. Bahwa martabat ada pada cara kita memperlakukan orang lain terutama mereka yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk kita. Bahwa Rinaldi gagal dalam ujian ini, bahwa ia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya ketika ia pikir tidak ada orang penting yang melihat. Namun ia, Sudirman, tidak seperti Rinaldi, bahwa tidak sepertinya ia tidak membuang siapapun, bahwa ia tidak menginginkan kehancuran siapapun bahkan orang yang mencoba menghancurkannya. Sudirman berbalik ke pengacara dari bantuan hukum dan mengatakan bahwa ia tidak ingin menuntut Rinaldi, bahwa ia tidak ingin mengambil agen lotre atau keluarganya, bahwa uang dari hadiah sudah lebih dari cukup untuk memberikan kehidupan layak baginya dan Lucy, bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan tahun-tahun penderitaan, bahwa ia lebih memilih melangkah maju membawa pengampunan di hati daripada kebencian di jiwa. Pengacara mencoba membantah bahwa Sudirman memiliki hak penuh untuk menuntut, bahwa ini kejahatan serius. Namun Sudirman menggelengkan kepala. Keputusannya sudah dibuat. Sudirman mengambil amplop berisi tiket yang direkatkan dari tangan inspektur. Menatap untuk terakhir kali ke Rinaldi yang masih berlutut di lantai. Sekarang dalam keheningan, mencerna pengampunan tak terduga yang baru saja diterimanya. Sudirman tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Berbalik dan berjalan menuju pintu. Di belakangnya mengikuti Bu Edelina dan inspektur. Sebelum keluar ia berhenti di ambang pintu dan untuk terakhir kali menoleh ke belakang. Tatapannya tidak penuh kemarahan. Itu adalah tatapan seseorang yang telah melewati neraka dan keluar dari sisi lain masih manusiawi, masih mampu merasakan kasih sayang, masih mampu memilih untuk berbeda. Kemudian ia keluar.
Pintu agen lotre tertutup di belakangnya. Rinaldi tetap berlutut di lantai selama beberapa menit. Para pelanggan secara bertahap kembali ke urusan mereka. Bu Edelina mengundurkan diri pada hari yang sama. Ia tidak mau lagi bekerja untuk orang yang menunjukkan dirinya mampu melakukan kekejaman seperti itu. 3 minggu kemudian Sudirman secara resmi menerima hadiah. 50 miliar yang mengubah hidupnya dan hidup Lucy selamanya. Dengan uang itu ia membeli rumah sederhana namun nyaman, mendirikan dana untuk memastikan pengobatan diabetes cucunya seumur hidup, dan dengan sisanya ia mendirikan organisasi amal yang membagikan paket makanan dan obat-obatan kepada keluarga yang membutuhkan di Kampung Berkah. Gambaran terakhir dari kisah ini bukan Sudirman yang kaya di mansion mewah. Ini adalah dia memasuki apotek sambil menggandeng tangan Lucy, membeli insulin tanpa perlu menghitung koin, tanpa perlu merasa malu, tanpa perlu memohon martabat. Hanya seorang kakek yang merawat cucunya. Hanya seorang manusia yang hidup dengan hormat. Dan di samping mereka selalu ada Bu Edelina. Wanita yang menyelamatkan potongan tiket yang robek dan dengan demikian menyelamatkan 2 kehidupan.